Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Santa Rosa Roberta Simbolon, BP 18 10 93 10 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas metodologi penelitian dengan judul penelitian saya adalah analisis risiko kerusakan mesin pada PTX menggunakan metode FMEA dan OEE. Pada metodologi penelitian, ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama terkait dengan studi lapangan, studi literatur, pemilihan metode, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, serta yang terakhir adalah penutup. Bagian yang pertama adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan langkah awal untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada di perusahaan dan untuk mengetahui gangguan mesin serta mengamati penyebabnya. Hal ini dilakukan agar dapat membantu dalam melakukan proses selanjutnya atau untuk dapat memperoleh data terkait permasalahan yang ada. Bagian yang kedua adalah studi literatur. Nah, pada studi literatur terdapat dua kajian. Yang pertama adalah kajian induktif berkaitan dengan penelitian sebelumnya, dan yang kedua adalah kajian deduktif berkaitan dengan perolehan untuk buku teks yang akan kita gunakan dalam penelitian, di mana literatur yang akan dibahas adalah terkait dengan risiko, FMEA, OEE, dan juga TPM atau Total Productive Maintenance. Bagian yang ketiga adalah pemilihan metode. Metode yang dipilih pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, di mana pada penelitian dapat digunakan FMEA dan juga OEE, dan pada metode ini dilakukan identifikasi untuk proses kegagalan, dan metode tersebut digunakan untuk dapat memperoleh penyebab utama atau kritis dari kerusakan mesin, sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu, dengan menggunakan overall equipment effectiveness atau OEE, perusahaan juga dapat mengoptimalkan performa dari peralatan yang digunakan pada produksi di perusahaan, sehingga dapat memaksimalkan produktivitas dari perusahaan. Bagian yang keempat adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan observasi, melakukan pengamatan terkait gangguan mesin yang terjadi, kemudian melakukan pengamatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh operator, serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi, sehingga perusahaan dapat mengetahui tindakan untuk mengatasinya apabila terdapat gangguan atau ketidaksesuaian dengan yang diharapkan perusahaan. Bagian yang kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dan juga yang berkepentingan di perusahaan, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih dalam terkait kerusakan mesin pada PTX. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner memiliki peran untuk dapat menentukan pembobotan yang tepat dengan melakukan pengisian terkait dengan FMEA dan juga OEE. Kemudian adalah pengolahan data. Sebagai bagian yang kelima, pada pengolahan data dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menentukan pemberian rating untuk severity, occurrence, dan detection. Kemudian diberikan nilai daripada 3 indikator tersebut, sehingga dapat ditentukan nilai dari risk priority number atau RPN-nya. Kemudian bagian yang kedua adalah dengan melakukan pemberian bobot untuk availability ratio, performance ratio, quality ratio, sehingga dapat ditentukan nilai dari OEE atau overall equipment effectiveness. Selanjutnya dilakukan analisis. Analisis dilakukan untuk mengetahui penyebab utama dari kerusakan mesin, sehingga dapat diketahui gangguan mesin yang paling kritis, paling utama, dan juga yang paling sering. Kemudian dapat ditentukan nilai dari risk priority number atau RPM-nya. Dan untuk mengetahui bagaimana performa dari peralatan, serta dapat menentukan tindakan dan solusi yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka untuk dapat mengurangi atau meminimalkan kerusakan pada mesin dan mengoptimalkan keefektifan dari performa peralatan yang digunakan selama proses produksi.
Bagian yang terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup terdapat 2 poin. Yang pertama adalah kesimpulan dan juga saran dari penelitian. Kesimpulan itu berisikan jawaban untuk rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian saran diberikan untuk disampaikan atau digunakan dalam penelitian selanjutnya. Flowchart dari metodologi penelitian. Berikut merupakan flowchart dari metodologi penelitian yang diawali dengan studi lapangan dan studi literatur untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada di perusahaan dan untuk mengetahui landasan dalam melakukan penelitian dengan melakukan studi literatur melalui pembahasan terkait risiko, FMEA, OEE, dan juga TPM. Selanjutnya, setelah dilakukan studi lapangan dan literatur, dilakukan penentuan metode, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan juga kuesioner. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan memberikan rating atau pembobotan untuk FMEA dan juga OEE. Untuk FMEA itu severity, occurrence, dan juga detection. Untuk OEE dilakukan pembobotan untuk availability, performance, dan quality rasionya. Selanjutnya dilakukan analisis untuk dapat menentukan gangguan mesin paling utama atau paling kritis, menentukan nilai RPN-nya, mengetahui performa dari peralatan, dan untuk memberikan saran dan solusi bagi perusahaan. Kemudian bagian terakhir adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran untuk dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.